lagi bersama saya Desi Ratnasari, NIM D1A021396 dari kelas F1 Hukum Administrasi Negara, Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Mataram, dengan dosen pengampu Bapak Johannes Jonikonya, SHMH. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan pendapat saya mengenai apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh pejabat sementara atau PJS, dan bolehkah pejabat administrasi negara mengeluarkan kebijakan yang strategis pada masa transisinya. Sebelum kita masuk pada pembahasan, alangkah baiknya kita mengetahui pengertian pejabat sementara. Pejabat sementara adalah pemegang jabatan orang lain untuk sementara. Dalam administrasi negara, istilah ini sering disebut pejabat sementara atau disingkat PJS, yang merupakan pejabat yang bersifat sementara karena pejabat yang menempati posisi itu sebelumnya berhalangan atau terkena peraturan hukum sehingga tidak menempati posisi tersebut. Pejabat sementara ditunjuk oleh pejabat pada tingkat di atasnya dan pada umumnya menempati jabatan struktural dalam administrasi negara, seperti kepala instansi pemerintahan. Meskipun demikian, istilah ini dipakai pula untuk jabatan publik seperti gubernur atau bupati dan wali kota. Dapat kita lihat definisi pejabat sementara atau PJS kepala daerah terdapat dalam pasal 1 ayat 6 Permendagri nomor 1 tahun 2018. Pejabat sementara yang selanjutnya disingkat PJS adalah pejabat tinggi madya atau setingkat, atau pejabat tinggi pratama yang ditunjuk oleh menteri untuk melaksanakan tugas gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota. Karena gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, wakil wali kota dan wali kota cuti di luar tanggungan negara untuk melaksanakan kampanye gubernur dan wakil gubernur atau bupati dan wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota. Dan dapat kita lihat juga ketentuan dalam pasal 4 ayat 1 Permendagri nomor 1 tahun 2018. Kemudian juga telah dijelaskan bahwasanya selama gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota menjalani cuti di luar tanggungan negara sebagaimana diatur dalam pasal 3, ditunjuk PJS gubernur, PJS bupati, PJS wali kota sampai selesainya masa kampanye. Melalui ketentuan tersebut terlihat pejabat sementara atau PJS kepala daerah yang ditunjuk akan bertugas sampai berakhirnya cuti kampanye pemilihan kepala daerah dalam jangka waktu 2-3 bulan dan dalam periode masa jabatan belum berakhir. Pengangkatan PJS gubernur diangkat dari pejabat eselon 1, pimpinan madya dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah atau sekda provinsi dengan SK Menteri Dalam Negeri dan tidak ada profesi pelantikan. Sedangkan PJS bupati wali kota diangkat dengan SK Kemendagri atas usulan 3 nama dari gubernur. PJS bupati atau wali kota berasal dari pejabat eselon 2 atau pimpinan pratama dari pemerintahan provinsi atau dalam situasi tertentu dimungkinkan diambil dari eselon 2 pusat. Selanjutnya, saya akan menjelaskan terkait yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh PJS. Terkait yang boleh dilakukan oleh PJS, dapat kita lihat dalam tugas dan wewenang pejabat sementara atau PJS kepala daerah sebagaimana yang terdapat dalam ketentuan pasal 9 ayat 1 dan 2 Permendagri nomor 1 tahun 2018, yaitu pada ayat 1 PKS gubernur, PJS bupati, PJS wali kota mempunyai tugas dan wewenang, yaitu pertama, memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Yang kedua, memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat. Yang ketiga, memfasilitasi penyelenggaraan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota yang didefinisi serta menjaga netralitas pegawai negeri sipil.
Yang keempat, melakukan pembahasan rancangan peraturan daerah dan dapat menandatangani peraturan daerah setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri. Sedangkan yang kelima, melakukan pengisian jabatan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri. Pada ayat 2, PJS Gubernur, PJS Bupati, dan PJS Wali Kota bertanggung jawab dan wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Menteri mengenai kewenangan pejabat sementara dengan pejabat yang digantikannya sama persis, tetapi legitimasinya memang rendah karena PJS tidak dipilih oleh rakyat melainkan ditunjuk secara langsung oleh Menteri Dalam Negeri. Sedangkan yang tidak boleh dilakukan PJS dapat kita lihat dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014. Pasal 14 ayat 7 menyebutkan bahwa badan atau pejabat pemerintah yang memperoleh wewenang melalui mandat tidak berwenang mengambil keputusan atau tindakan yang bersifat strategis yang berdampak pada perubahan status hukum dan aspek organisasi, kepegawaian, dan alokasi anggaran. Dan dapat kita lihat juga, tidak semua wewenang kepala daerah dapat dijalankan oleh pejabat sementara. Beberapa wewenang yang dilarang atau yang tidak boleh dilakukan oleh PJS yang tercantum dalam PP Nomor 49 Tahun 2018, Pasal 132A Ayat 1 tentang perubahan ketiga atas PP Nomor 6 Tahun 2015 tentang pemilihan, pengesahan penganggaran, dan pemberhentian kepala daerah dan wakil kepala daerah, yaitu yang pertama yaitu melakukan mutasi pegawai, sedangkan yang kedua membatalkan perizinan yang telah dikeluarkan pejabat sebelum atau mengeluarkan perizinan yang bertentangan dengan yang dikeluarkan pejabat yang sebelumnya. Yang ketiga, membuat kebijakan tentang pemekaran daerah yang bertentangan dengan kebijakan pejabat sebelumnya dan membuat kebijakan yang bertentangan dengan kebijakan penyelenggaraan pemerintah dan program pembangunan penjabatan sebelumnya. Selanjutnya, saya akan menjawab pertanyaan nomor 2 mengenai bolehkah pejabat administrasi negara mengeluarkan kebijakan yang strategis pada masa transisi. Menurut pendapat saya, sebaiknya pejabat administrasi negara yang sedang dalam masa transisi tidak mengambil atau membuat kebijakan yang bersifat strategis seperti melakukan mutasi kepegawaian. Hal ini agar pelaksanaan pemerintahan dapat tetap dilaksanakan secara kondusif. Dan jika ingin mengeluarkan kebijakan, sebaiknya pejabat administrasi negara meminta persetujuan dari Menteri Dalam Negeri yang diatur dalam PP Nomor 49 Tahun 2008. Saya ulangi, PP Nomor 49 Tahun 2008 Pasal 132A Ayat 2 terlebih dahulu. Sekian pendapat saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye teman-teman, semoga bermanfaat.